Apakah Allah SWT akan menolong pejuang Hamas dan sekutunya melawan Israel? Analisa yang kami sajikan dalam video ini bukan fitnah, tetapi memiliki dasar yang bersumber dari kitab suci Al-Quran, bukan opini orang. Bagi yang tertarik terhadap isi yang disampaikan video ini, silahkan di-subscribe dan tekan loncengnya, supaya konten-konten baru yang kami sajikan secara otomatis Anda akan mendapatkan notifikasi. Di hari Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023, hampir semua media dan medsos ramai memberitakan pejuang Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel. Dari beberapa channel YouTube saya membaca komen dan doa-doa umat Islam supaya Allah SWT memberikan kemenangan kepada pejuang Hamas dan Palestina. Beberapa contoh komen dan doa-doa umat Islam yang mereka tuliskan di kolom komentar di YouTube. Dari akun @unangjunaidi5419 mengatakan, semoga para pejuang Palestina diberi kekuatan oleh Allah, amin ya Allah. Dari akun @veniri_os5dw mengatakan, semoga Allah beri kekuatan dan kemenangan untuk saudara seakidah kita Palestina, amin. Dari akun @neneng207 mengatakan, ya Allah, selamatkan saudara-saudara di Palestina, lindungilah Masjid Al-Aqsa dari kebrutalan Yahudi Israel. Dari akun @fauziada9011 mengatakan, ya Allah, lindungilah para pejuang-pejuang Palestina. Dan masih banyak yang lain. Itulah beberapa contoh doa umat Islam kepada Allah SWT yang mereka sampaikan melalui media elektronik YouTube di kolom komentar. Menurut Anda, apakah Allah SWT akan mendengar doa-doa mereka? Saya mengutip beberapa ayat dari Al-Quran yang mengakui bahwa Yerusalem dan sekitarnya adalah tanah atau tempat yang telah dianugerahkan kepada bangsa Israel. Quran Surah Al-Maidah ayat 21-23. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 161. Dan ingatlah, ketika dikatakan kepada mereka, diamlah di negeri ini dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah An-Nisa, ayat 154. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Quran Surah Al-Isra, ayat 103-104. Kemudian Firaun hendak mengusir Musa dan pengikutnya dari bumi Mesir, maka kami tenggelamkan Firaun beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Quran Surah Al-A'raf ayat 137. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman,
Masuklah ke negeri ini, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Yunus ayat 93. Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki yang baik, maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat, sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Di Al-Quran juga ada tersirat bahwa ada masanya umat Israel akan dijajah oleh bangsa lain dan merajalela di tanah mereka. Lalu ada masanya umat Israel akan mengalahkan mereka. Quran Surah Al-Isra, ayat 5-6. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Dari Quran Surah Al-Isra ayat 5-6 ini kita dapat mengetahui bahwa bangsa lain yang menguasai Yerusalem adalah kaum penjajah, yang datang hanya sebagai hukuman kepada Bani Israel jika mereka tidak taat kepada Tuhan. Tetapi akan tiba saatnya bangsa Israel atas bantuan Allah akan mengalahkan mereka dan berhak tinggal berdiam di tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Jika tanah Palestina berada di bawah kepemilikan bangsa Israel adalah atas kehendak Allah, apakah doa-doa permohonan umat Islam supaya Hamas dan pendukungnya menang dalam perang perebutan wilayah Israel akan dikabulkan oleh Allah? Bukankah umat Islam sendiri yang telah menentang kehendak Allah melalui pejuang-pejuang Hamas dan kelompok-kelompok pendukung di belakang mereka? Sejak tahun 1948 hingga saat ini Bani Israel sedang menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah SWT memberikan kepada bangsa Israel giliran untuk mengalahkan bangsa lain yang menguasai kampung mereka. Mengapa umat Islam masih kepanasan? Kedatangan bangsa Israel di tanah Palestina yang dahulu disebut tanah Kanaan dan kemudian menjadi tanah Israel adalah atas perintah Allah, bukan atas kehendak umat Israel sendiri. Dan berita ini pun ada dituliskan di dalam Al-Quran, tetapi anehnya umat Islam sendiri tidak mengindahkan perintahnya. Sehingga umat Islam termasuk sebagai umat yang buta tetapi punya mata, dan bangsa yang tuli tetapi punya telinga. Bukankah umat Islam sendiri yang menjadi musuh Allah karena tidak mengikuti perintahnya? Kalau Anda mengaku beriman kepada Al-Quran maka imanilah ayat tersebut dengan benar, jangan hanya dibaca dan dihafal dalam bahasa Arab tetapi tidak paham artinya. Jangan hanya beriman kepada sebagian ayat dan ayat yang lain ditutupi dengan cara menafsirkannya dengan tidak jujur. Tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelumnya jika Anda tidak tahu atau ragu tentang Al-Quran itu. Percuma Anda rajin sholat, khatam Al-Quran, tetapi jika perintah Tuhanmu di Al-Quran tidak Anda jalankan maka Anda termasuk sebagai orang-orang kafir, orang-orang jalim dan orang-orang fasik dan ke neraka hukumannya. Hilangnya kepemilikan Israel atas tanah mereka adalah karena penjajahan dan pendudukan bangsa lain atas tanah mereka sehingga mereka berdiaspora ke banyak bangsa dan mengalami penindasan, bukan karena keinginan mereka. Lalu tahun 1948 mereka memiliki kesempatan kembali ke tanah mereka yang telah ditinggali oleh orang-orang Arab Palestina. Sehingga dari sini pun kita dapat berkesimpulan bahwa Arab Palestina juga adalah bangsa pendatang di tanah Palestina. Kalau umat Islam tidak setuju pendudukan bangsa Israel di Palestina yang merupakan tanah leluhur mereka atas perintah Allah, seharusnya umat Islam melakukan demo berjilid-jilid kepada Allah, sebab Dialah yang memerintahkan bangsa Israel supaya tinggal di daerah itu, yang kemudian diimani bangsa Israel sebagai tanah perjanjian. Orang Yahudi adalah salah satu suku keturunan para nabi yang disemayamkan di tanah tersebut, tentu memiliki ikatan historis, baik dari darah keturunan, agama dan budaya. Oleh karena itu,
Orang Israel memiliki kepentingan atas tanah tersebut dan sekaligus merawat situs-situs peninggalan para nabi yang merupakan leluhur mereka.